Setelah kekalahan pasukan Jerman di Moskow pada musim dingin 1941 hingga 1942, kepemimpinan Soviet yakin bahwa sudah saatnya untuk mengambil inisiatif dalam perang. Beberapa sektor di sepanjang area pertempuran Soviet, Jerman, Tentara Merah melancarkan serangan besar-besaran dengan tujuan untuk memukul mundur dan menghancurkan musuh. Tapi rencana itu tidak berhasil mencapai tujuan. Di timur laut Ukraina, pasukan Soviet tetap menyerang posisi musuh sejauh 100 km, mendapatkan hasil dari apa yang disebut dengan Langkan Barvenkovo. Dari sinilah mereka dapat mengancam sisi dari belakang formasi Jerman dan menerobos ke pusat industri utama Kharkov, serta berpotensi ke sungai Dnieper. Pada saat yang sama, terdapat ketakutan bahwa musuh akan memotong Langkan menjebak tentara Soviet dalam jarahan. Pada tanggal 12 Mei 1942, pasukan Soviet melancarkan serangan ke arah Kharkov. Serangan dikirim dari Langkan Barvenkovo dan dari kota Volchansk, tepat di utara Langkan. Setelah 3 hari pertempuran sengit di mana mereka melaju sejauh 35-50 km, tank-tank Soviet muncul di pinggiran kota pada 15 Mei. Jerman telah berhasil dengan upaya besar untuk menahan serangan Soviet. 2 hari kemudian, pada tanggal 17 Mei, Panzer Group Clays dengan dukungan udara menyerang bagian pertahanan Soviet yang paling rentan di leher Langkan. Garis pertama pertahanan Rusia runtuh di bawah hujan bom dan peluru. Namun demikian, orang-orang Rusia yang selamat dari neraka ini menunjukkan perlawanan yang sengit. 1 batalion Soviet yang posisinya diserang oleh resimen Grenadier ke-466 mengulurkan tangan kepada orang terakhir. 450 orang Rusia yang tewas ditemukan di tempat batalion mereka ditempatkan. Selama berbulan-bulan keberadaan Langkan Barvenkovo, tidak ada struktur pertahanan yang layak dibangun. Jerman pun maju dengan cepat menghancurkan unit-unit tentara Soviet ke-9 bersama dengan pasukan cadangan yang dikerahkan untuk menghentikan terobosan. Ancaman pengepungan membayangi seluruh pasukan pemogokan Soviet yang pada saat itu masih bergerak maju ke Kharkov. Soviet secara drastis meremehkan skala ofensif Jerman, dan hanya pada 19 Mei ketika sudah terlambat, komando Soviet memerintahkan untuk menghentikan kemajuan di Kharkov dan menghadapi musuh yang menerobos ke belakang. Pada tanggal 22 Mei, 10 km dari kota Balakleya, grup Panzer Clays maju dari selatan, bergabung dengan 2 divisi tank Angkatan Darat ke-6 Friedrich Paulus yang menerobos dari utara, sehingga menjerat pasukan Soviet. Pasukan Soviet yang terjebak adalah 16 divisi senapan dan 6 kavaleri, serta 12 tank dan 2 brigade senapan bermotor, berjumlah lebih dari 200.000 personil. Pada saat yang sama, pasukan Soviet yang maju dari Volchansk didorong kembali ke posisi semula. Jerman secara metodis memperketat pengepungan, menghancurkan atau menangkap Uni Soviet di dalamnya. Setiap upaya untuk menerobos dari luar dikalahkan. Meskipun kekurangan bahan bakar, amunisi, dan makanan, dan dominasi udara musuh yang luar biasa, pasukan Soviet yang terkepung berjuang dengan gagah berani hingga 29 Mei. Hanya 22.000 dari mereka yang berhasil melarikan diri dari pengepungan. Pada tanggal 26 Mei, Komandan Grup Tentara Selatan Field Marshal von Bock memeriksa disposisi pasukan Jerman yang memerangi Soviet saat dikepung. Di mana-mana itu adalah pemandangan yang sama, musuh tercekik berusaha untuk menerobos di sana-sini, tetapi ia berada di ambang kehancuran. Dari posisi tinggi di tenggara Lozovenka, orang-orang dapat melihat bagaimana tenaga mereka yang ditembakkan dari semua sisi semakin melemah. Kerumunan pasukan mengalir dari belakang. Tank dan unit divisi Gunung 1 akan menyerang, merupakan pemandangan yang menakjubkan. Sebagai akibat dari apa yang disebut dengan pertempuran Kharkov kedua, Soviet kehilangan sekitar 270.000 tentara tewas, terluka, dan ditawan. Banyak pemimpin militer terkemuka tewas dalam pertempuran atau bunuh diri, termasuk setidaknya 10 jenderal. Kerugian pasukan Jerman dan Rumania berjumlah lebih dari 30.000. Bencana Kharkov secara signifikan melemahkan posisi Soviet di front selatan dan barat daya, mengesampingkan kemungkinan tindakan ofensif apapun. Hal ini pun memungkinkan Jerman untuk mendapatkan kembali inisiatif strategis, dan sebulan kemudian menerapkan rencana Blau atau yang dikenal sebagai operasi atau kasus biru. Sebagai akibatnya, mereka dapat menerobos ke Kaukasus Utara dan Stalingrad.
Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?